Oke, selamat siang teman-teman semua. Di hari Minggu kebetulan saya lagi ada transaksi trading di Deriv Volatility 75 ya. Ini sudah transaksinya sudah cukup banyak. Hanya satu transaksi tapi profitnya udah gede banget ya. Ini pakai lot paling kecil ya teman-teman ya. Ini saya lagi mengantisipasi kenaikan harganya supaya ketika nanti harga itu berbalik saya tetap profit ya. Jadi saya gunakan trailing stop atau SL plus. Nah, nanti saya akan jelaskan ini strateginya cukup simpel banget teman-teman, cukup menggunakan moving average dan RSI ya. Nah, alasan saya open posisi buy saat ini dan harga terbang itu nanti akan saya jelaskan begitu selesai transaksi saya kena SL plus ya. Jadi simak terus video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa yang baru menemukan channel saya, klik tombol subscribe-nya dan aktifkan logo loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel Hero Trader Community ya. Oke. Kemungkinan ini akan terkena SL plus teman-teman. Ya, sebentar lagi. Oke, sudah kena SL plus dan hasilnya saya tetap profit. Tuh, saldonya kecil loh. Ya. Coba teman-teman. Deposit saya 32,75. Terus saya pernah withdraw 32,75 ya. Sekarang sudah ada keuntungan lagi itu. Ya. Sudah ada 6 dolar, profit 6 dolar. Jadi totalnya adalah 38 sekarang. Sama ya. Ini akunnya akun real. Nah, kalau untuk akun besar itu beda lagi ya. Ini saya mau ngebuktiin aja ke teman-teman bahwa dengan strategi yang simpel seperti ini kalau teman-teman mau memanage tradingnya teman-teman tuh sebenarnya hasilnya besar juga. Meskipun lotnya cuma 0,01 loh ya. Artinya ketika trading itu teman-teman harus menyesuaikan dengan lotnya gitu ya. Jangan sampai teman-teman nih lotnya kecil tapi transaksinya gila-gilaan gitu ya. Kalau bener sih untung enak gitu ya, nggak nangis ya, nggak sedih, nggak marah-marah, nggak emosi. Tapi kalau ternyata loss dan terkena margin call ya nangis-nangis, marah-marah kan gitu ya. Yang terpenting itu trading profit aja teman-teman ya. Mau itu cuman 1 dolar 2 dolar setiap hari, kalau teman-teman bisa konsisten gede kok ya. Modal yang saya gunakan pun kecil dan terus digulung gitu loh ya. Nanti ketika ada momentum saya akan open posisi lagi ya teman-teman. Tuh di sini 38,93, keuntungannya hari ini 6,18. Kita akan tunggu dulu. Jadi cukup sederhana teman-teman. Di sini teman-teman harus menggunakan dua moving average ya. Saya menggunakan dua moving average. Yang satu itu moving average period 500 eksponensial dan yang satu period 21 eksponensial. Udah itu aja ya. Nah, sekarang kapan momentum untuk open posisinya? Kalau RSI-nya ini RSI 6 ya, teman-teman ya. RSI-nya RSI 6, teman-teman. Ya. Aplikasi padanya ini tutup ya. Oke, saya akan open posisi sell begitu candlestick ini close di bawah moving average 21 ya. Dan RSI juga close di bawah level 35 teman-teman. Oke. Oh ya, ini sorry ya kalau suaranya ada anak kecil, itu anak saya lagi main puzzle. Oke, saya akan open posisi sell sekarang. Nah, nanti begitu ini contoh ya. Contoh ini kan saya open posisi sell. Begitu candlestick close di bawah MA21 dan RSI juga tadi close di bawah 35. Tapi begitu nanti dia berbalik arah ya, ini akan saya cut loss teman-teman. Ini akan saya cut loss. Dan akan saya open posisi buy ketika RSI-nya naik ke level 65 ya, ke level ini nih. Oke, tapi kalau RSI-nya belum naik ke level 65 ya, belum close di atas 65, ingat posisinya candlestick harus close ya. Untuk melakukan entry
candlestick harus close dulu di atas poin 65 atau close di bawah 35 ya. Contoh kenapa tadi alasan saya open posisi sell, yang pertama ada satu candlestick yang break di bawah MA 21, terus dikonfirmasi juga sama RSI 6 yang close di bawah level 35. Jadi saya open posisi sell teman-teman. Terus setelah itu candle sempat naik nih, tapi kenaikannya ini tidak berhasil melepaskan level 65 dan dia sekarang posisinya lagi turun lagi. Nah, kemudian begitu harga itu turun, drop jauh ke bawah gitu ya. Pokoknya setiap ada profit $1, teman-teman langsung aktifkan trailing stop ya. Jadi langsung mainkan SL plusnya. Teman-teman bisa ambil dengan cara garis horizontal ya, yang ini gitu ya. Terus kemudian sebentar, ini jadi ada dua nih. Nah, ini kita geser nanti teman-teman. Contoh di sini gitu ya, supaya teman-teman tuh dapat profit gitu. Meskipun kecil tapi tetap profit gitu. Kalau harga itu berbalik turun. Nah, contoh begini ya. Ini saya kasih SL-nya. Nah, ini udah mepet ya ke SL. Jadi nggak berfungsi SL-nya. Nanti kita tunggu dulu. Nah, contoh ini sekarang saya aktifkan SL-nya. Sampai nanti benar-benar tuh bisa kan, gitu teman-teman. Jadi meskipun nanti harga berbalik arah, kita tetap profit gitu ya. Oke, cukup sederhana sekali menggunakan strategi ini, dan banyak teman-teman yang sudah ikut materi saya gitu ya, ini udah kena SL ya, udah kena SL plus tuh. Saya meskipun kena SL tapi profit 0,22. Lumayan kan? 0,22. Dikumpulin aja. Toh momentumnya juga banyak. Ini juga kita tradingnya di time frame 1 menit. Jadi simak terus deh ya video ini sampai dengan selesai, supaya teman-teman nih benar-benar paham, karena saya terus akan praktek nih sampai paling tidak nanti di saldonya jadi 45 atau $50 ya. Nanti akan saya jelaskan lagi nih. Ingat rule-nya adalah ketika ada satu candlestick itu break di area MA21 dan dikonfirmasi oleh RSI di level 65 atau 35, teman-teman silakan open posisi. Contohnya adalah di sini ya, ada satu candlestick break di bawah MA21 dikonfirmasi sama RSI-nya itu close di bawah level 35, maka teman-teman open sell. Cara mengamankannya, begitu teman-teman sudah dapat profit 0,50, silakan terapkan SL plusnya ya. Kalau tadi contoh kasusnya tadi saya kena SL ya, kena SL plus, ini kan posisinya masih gantung begini ya. Nanti kita tunggu lagi teman-teman, candlestick mana yang ngebreak. Kalau dia ngebreaknya ke atas MA21 dan RSI-nya juga dikonfirmasi close di atas 65, ya kita open buy. Tapi kalau misalkan candlestick ini masih berada di bawah MA21, kemudian lihat RSI-nya kan masih naik ke atas ya, tiba-tiba dia close di bawah 35, ya kita open sell. Karena apa? Semua sudah terkonfirmasi candlestick di bawah MA21, terus kekuatan RSI juga close di bawah 35, maka kita boleh open posisi sell gitu ya. Terus kapan nih? Ini kan nggak pakai stop loss ya, pakainya SL plus. Kapan nih kita akan berbalik arah untuk open posisi ketika market salah? Nah, contoh nih ya. Ini candlestick masih berada di bawah MA21. Terus kemudian RSI-nya sudah mulai di bawah 35 ya. Nah, ini saya akan open posisi sell lagi teman-teman. Saya open posisi sell lagi. Terus kemudian siap-siap untuk mengaktifkan SL plusnya. Oke, udah asar aja nih, nggak apa-apa, tanggung dikit lagi ya. Kalau ternyata nanti tidak sesuai kan kita bisa langsung close. Baterainya juga mau habis nih. Nah, contoh kasus nih biar teman-teman nanti paham. Saya open posisi sell, ternyata harga malah kembali naik. Nggak apa-apa, biarin naik dulu. Sebelum terjadinya konfirmasi ya dibiarin aja, nggak usah di cut loss. Kapan cut lossnya? Ketika
ada satu candlestick yang break ya ke atas MA21 dibarengi dengan RSI juga close di atas level 65 di sini. Nah, itu baru kita boleh cut loss. Kalau belum sampai naik ke atas sih nggak usah, teman-teman. Nah, ini sudah mulai turun nih. Saya akan coba amankan di area ini ya nanti ya, begitu harga turun lagi ya. Ini harganya masih berusaha coba naik dulu, tapi nggak apa-apa, kita tunggu. Oke, ini cara yang paling simpel banget teman-teman, trading di deriv dengan menggunakan volatility 75 ya, dengan strategi dua indikator aja, moving average sama RSI 6. Udah itu aja. Dan cukup powerful kalau teman-teman bisa memanage lotnya ya. Soalnya kadang-kadang ada juga yang sudah terlalu pede ya, over pede gitu. Jadi, oh iya ya strateginya memang powerful, kenapa nggak lotnya langsung digedein aja? Ya kalau misalkan kondisinya seperti itu, lotnya mau digedein dan teman-teman siap dengan resikonya, nggak masalah sebenarnya ya. Cuma kadang-kadang begitu loss besar, teman-teman nih marah-marah gitu. Wah, strateginya begini begini begini. Tapi giliran profit boro-boro ngomong, "Iya, Mas, strateginya bagus nih." Boro-boro ya. Oke, ini sudah mulai turun, jadi saya akan aktifkan trailing stopnya di sini. Ya, jadi memang kecil-kecil teman-teman. Saya tuh ambilnya kecil-kecil tuh. Ya, saya aktifkan trailing stopnya. Bentar, belum aktif nih. Kalau dia turun lagi mungkin sudah bisa aktif nih tuh. Kita aktifkan trailing stopnya, aman ya. Oh belum, ini belum kena nih teman-teman. Tuh, duh, naik lagi dia. Ya karena di time frame M1 ya teman-teman, jadi pergerakannya cukup cepat. Tapi begitu turun ya kita ambil aja, persiapan aja ini. Begitu turun langsung kita aktifkan trailing stopnya. Oke, ini terlalu dekat ya dengan harganya ya. Padahal sudah profit tuh teman-teman. Padahal sudah profit. Kita persiapan di sini aja ya, buat ngaktifin trailing stop. Begitu nanti tulisan ubahnya itu sudah bisa aktif, kita langsung aktifkan. Atau kalau mau lebih aman, ini kita naikkan dikit nih di sini misalkan. Nah kalau di sini kemungkinannya bisa nih ya, karena ambilnya dikit. Oh udah naik nih teman-teman, udah naik jadi udah nggak bisa tuh. Jadi memang kalau tradingnya di time frame 1 menit, teman-teman ini harus cepat-cepat ya, harus cepat-cepat ngerubah. Begitu minimal lah kalau teman-teman sudah ada profit $1 tuh langsung amankan 0,50 lah paling tidak, itu SL nya digeser ke situ ya. Kita tunggu dulu. Ini kalau anjlok turun ke bawah saya aktifkan trailing stopnya. Oke sudah ya, SL nya sudah kena tuh teman-teman ya, sudah terkonfirmasi. Jadi ini udah tugasnya kita tinggal mantau, terus SL nya kita geser-geser lagi gini aja teman-teman. Udah tuh ya, SL nya kita geser lagi, udah profit $1 tuh ya. Tuh aduh, ternyata harganya naik teman-teman, jadi nggak pas nih. Kita tunggu dulu deh. Jadi meskipun nanti kena SL ya nggak masalah, SL nya SL plus kok gitu ya. Nah ini bisa nih teman-teman nih. Bismillah, ayo turun yuk. Kita tunggu dulu deh. Oke, SL udah berubah ya, sudah turun lagi tuh. Jadi enak kan? Jadi kita mau kondisinya seperti apapun ya udah kita tetap profit teman-teman, hasilnya kita rubah lagi, geser lagi ya, persiapan kita copy harganya untuk jadi SL plusnya. Jadi nanti begitu harga longsor lebih dalam kita rubah lagi gitu. Yang penting mah
perlu bersyukur aja teman-teman, mau sehari dapat $1, $2 ya, karena saldo yang ditransaksikan juga kecil ya. $30 itu kurang lebih berapa ya, sekitar 400.000 500.000-an lah ya. Ini coba kita geser lagi ya SL nya ya, coba. Oh belum bisa, kita tunggu sampai dia turun lagi. Nah, stop rugi atau ambil untung harus diatur beda dari harga pasar setidaknya 50.000 poin, teman-teman. Itu baru bisa tuh. 50.000 poin itu berarti kalau dari 65.000 ya, 655 berarti ya belum bisa nih. Nah, ini kalau kena SL Plus nggak apa-apa. Ya, aman-aman aja. Yang penting udah profit. Ini profit berapa? 0, tuh malah tuh 0, ya. Mana tuh 0,70. Yang tadi kena SL Plus 0,22, ini 0,70. Kecil-kecil aja nggak apa-apa. Nah sekarang kita akan lihat apakah ada momentum buy. Nah ingat, momentum buy-nya adalah ketika ada satu candlestick break di area MA21 dan dikonfirmasi oleh RSI yang close di atas 65 ya, level 65. Kita akan lihat nanti. Ini durasinya cukup panjang teman-teman, karena sengaja saya buatkan seperti ini, tujuannya supaya teman-teman nih ya jangan ngeluh terus gitu loh, katanya kok trading deposit terus, MC terus. Nah ini teman-teman bisa apa ya, bisa mempelajari inilah, paling tidak dicoba dulu lah di akun demo gitu ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke teman-teman, perhatikan sekarang sudah mulai naik, ada candlestick yang warna merah ya tadi ini ya. Dia ada gap dari atas, opennya di atas terus close di bawah MA21, tapi RSI-nya di atas nih. Maka ini belum momentum. Kemudian candlestick yang lagi berjalan ini dia turun jauh ya, RSI-nya juga belum close di bawah level 35. Maka nanti di sini kita tunggu sampai RSI ini close di bawah 35 baru kita open sell. Kalau kondisinya si candlestick ini berada masih di bawah level MA21 ya. Ini kita hapus dulu deh. Oke, ini perhatikan teman-teman, satu candlestick ini yang lagi berjalan dan RSI-nya juga sudah condong ke bawah. Kita lihat apakah dia sanggup untuk close di bawah level 35 atau tidak ya. Jadi cukup sabar aja, kalau udah ada momentumnya silakan masuk gitu. Kalau belum ada momentum ditunggu. Apa susahnya sih nunggu di time frame 1 menit, kan cepet juga gitu ya. Terus ada satu hal yang paling penting adalah teman-teman harus jaga manajemen. Nyatanya 0,01 aja gede. Nah ini teman-teman ya, saya akan open posisi sell ketika ini pindah candle nih. Oke, kita sell. Kenapa? Nih perhatikan seluruh candle masih berada di bawah level MA21. Kemudian dikonfirmasi sama RSI yang close di bawah level 35 ya. Kalau dia naik kemudian close di atas MA21 dan dikonfirmasi sama RSI yang close di atas level 65, ya udah ini akan saya cut loss. Ya memang harus rugi gitu, ada ruginya. Jangan cuma siap untungnya aja teman-teman. Ini udah 18 menit teman-teman. Tuh ya, nggak apa-apa. Tapi begitu dapat momentum kayak tadi ya, yang saya transaksi dari bawah nih. Nah, dari mana? Dari sini ya. Saya open posisi buy tadi dari sini naik ke atas. Lumayan kan? Dapat $7. Saya tuh trading di volatil 75 ada dua strategi teman-teman. Yang pertama menggunakan ada tiga. Yang pertama menggunakan strategi simple moving average ini ya. Yang kedua menggunakan moving average juga tapi dikombinnya dengan parabolik, dan yang satunya itu menggunakan strategi
BBMA Oma Ali ya. Dan itu masih wow kok ya, masih berjalan. Dan teman-teman yang sudah masuk di grup Telegram pun itu kita kasih sinyal gitu ya, menggunakan 3 strategi itu, mana yang sedang ada momentumnya gitu. Oke, kita tunggu. Oke, teman-teman, harga sudah mulai turun lagi. Saya akan coba amankan dulu di sini. Ya. Saya akan coba amankan dulu di sini. Kita pasang trailing stopnya 0,56 ya. Aduh, udah mulai naik lagi, teman-teman. Ya, memang harus cepat. Kalau pakai laptop tuh enak ya. Dari open posisi tuh tinggal digeser-geser aja buat mengaktifkan trailing stopnya. Ya, harganya udah naik sih ya. Lagi naik, jadi jarak 50.000 poinnya nggak dapet. Kita tunggu dulu deh, nih harusnya dapat nih. Oh, belum juga. Belum juga. Masih ada koreksi naik. Tadi kalau pas lagi turun banget tuh langsung kita masukin trailing stop lumayan ya, 0,22, 0,30. Karena lotnya lot kecil, teman-teman. Udah biarin dulu ya. Pokoknya ingat rule-nya, begitu nanti transaksi sell ini tidak sesuai dengan analisa, ya teman-teman harus cut loss dan ganti untuk buy gitu ya. Oke, ini saya aktifkan dulu. Harusnya udah bisa. Nah, udah bisa ya. Kalau udah nyangkut di SL plus, kita tinggal lihat aja, teman-teman. Kita tinggal tunggu, cukup tinggal geser-geser aja untuk memainkan trailing stopnya. Sedap ya. Kita masukkan di sini trailing stopnya. Kita salin dulu. Jadi ya untuk mengamankan profitnya cukup aman lah ya, ambil dikit-dikit, yang penting SL plus terus diaktifkan. Nah, itu udah kena tuh, kena SL plus tuh 0,07, tapi kan secara akumulasi ini totalnya semua profit, teman-teman. Dari saldo 32 dolar udah mau jadi 40 dolar, berarti sudah profit sekitar 7 dolar ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Jadi durasi ini bakal panjang banget, teman-teman. Jadi simak terus video ini sampai selesai, karena ini study case langsung saya bocorkan buat teman-teman yang ngomong di grup nih nggak enak gitu. Jadi saya open posisi tetap ada alasannya gitu. Dan bagaimana cara mengamankannya. Bahkan ada juga teman-teman yang deposit, kan minimal deposit itu 200 dolar ya, buat dapetin edukasi dari saya secara private gitu ya. Nanti teman-teman bisa belajar langsung di website saya. Jadi nanti begitu sudah masuk ke grup private, itu teman-teman nanti akan diberikan akses di website untuk mempelajari strateginya secara detail banget gitu ya. Nah, ini saya pakai real nih, pakai real, saldonya kecil lagi. Tujuannya apa? Supaya membuktikan ke teman-teman, saldo kecil bisa kok dapat profit. Ya, yang penting teman-teman tahu caranya dan pandailah mengatur manajemen. Nah, ini dia sudah mulai mau break MA21. Kita tunggu close candle-nya dan perhatikan RSI-nya, teman-teman. Ya, perhatikan RSI-nya. Kalau ada satu candle break, itu dilihat RSI-nya ada di mana momentumnya. Sambil ngerokok sambil ngopi ya. Udah kebayar tuh uang rokok sama uang kopinya. Terjun lagi, kalau dia close di bawah 35 kita hajar sell lagi. Masih terkatung-katung.
biarin dulu. Pokoknya teman-teman siapin garis horizontal line buat ambil harga untuk mengaktifkan trailing stopnya. Oke, kembali lagi, harga turun lagi teman-teman. Kita lihat konfirmasi dari RSI-nya, fokus di RSI-nya ya. Dia close-nya di bawah 35 atau tidak? Oh, nggak jadi itu. Koreksi lagi, naik lagi. Oke, kita tunggu aja, udah sabar. Sabar teman-teman. Ini udah 25 menit ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat secara utuh dari awal sampai akhir pasti bakal paham dan insya Allah bisa diterapkan, teman-teman bisa dapat cuan nih di vol 75 ya. Masih turun lagi. Oke, harga mulai naik nih teman-teman. Tinggal tunggu konfirmasi RSI ya. Perhatikan fokus di RSI karena candlestick sudah naik di atas MA21 cukup tinggi. Jadi saya akan open posisinya buy nanti begitu RSI close di atas level 65. Kalau belum jangan. Nah, kenapa harus nunggu candlestick itu close atau pindah? Ya karena begini teman-teman, kalau harga masih berjalan belum close suka berubah, apalagi ini di time frame-nya M1. Cukup rawan gitu ya. Kita harus tunggu lagi. Oke teman-teman, sudah 27 menit. Mungkin ini satu kali transaksi lagi ya. Kalau nanti ini selesai, mungkin 30 menitan ya teman-teman. Nah ini sudah drop ke bawah dan RSI close di bawah level 35. Begitu nanti dia close, saya akan open posisi sell. Apapun kondisinya, kita siap untuk mengantisipasi kerugian ya. Oke, siap-siap. RS-nya sudah condong banget ya, close bener-bener close di bawah level 35. Oke, sudah pindah. Saya open sell. Langsung kita aktifkan untuk trailing stopnya teman-teman. Ya, kita persiapkan. Paling tidak di sini dulu nih. Aduh, tuh teman-teman. Ya, harga udah turun jauh tuh. Kita aktifin. Nah ini kalau pakai handphone ini agak low lah teman-teman. Ya, udah aman. Ya, dia mau berbalik arah naik ke atas juga nggak apa-apa, yang penting itu udah profit ya. Jadi cukup sederhana, silahkan nanti dipraktekkan. Buat teman-teman yang masih belum paham bisa masuk ke kelas private-nya ya, bisa masuk ke kelas private. Oh ternyata ini belum kena teman-teman, tadi belum kena. Iya tuh, ayo dong. Nah ini udah nih ya, tuh tinggal kita aktifkan lagi aja, nanti kita geser-geser terus SL plusnya. Yuk drop lagi, turun lebih jauh. Ada area support nih, ada area support. Kalau area support itu di break, panen teman-teman ya. Yang penting kita siap-siap aja untuk mengaktifkan trailing stopnya. Taruh di sini dulu gitu ya, kita copy. Siapa tahu harganya langsung turun drop, jadi kita bisa langsung memanfaatkan trailing stopnya. Atau caranya langsung begini nih, langsung rubah ke sini. Kalau tulisan ubahnya bisa aktif ya udah, langsung kita aktifin.
Oke, trailing stop sudah saya aktifkan. Kita geser lagi nanti di sini. Kita salin. Sudah 30 menit ya teman-teman. Udah cukup panjang banget. Mudah-mudahan betah ngelihat videonya. Oke. Kena gap langsung kena SR plus. Oke, gak apa-apa. Sudah 41 dolar, saya sudah dapat profit 8,31. Ya, silakan dipraktekkan teman-teman.